Yang pertama adalah algoritma scheduling RTOS, di mana yang pertama ini adalah preemptive priority based scheduling. Di dalam RTOS, kalau kita mengimplementasikan sebuah algoritma preemptive priority based scheduling ini sebagai algoritma default untuk scheduling ini, pada algoritma ini akan mengatur setiap waktu task dengan prioritas paling tinggi yang akan dieksekusi. Kalau kita lihat pada gambar di sini, tugas yang memiliki prioritas tertinggi, dia akan dieksekusi terlebih dahulu sampai tugas tersebut selesai. Preemptive task. Jadi tas-tas manapun tidak harus berurutan. Kalau prioritas tertingginya itu ada di tas misalkan tas 3, maka yang dieksekusi pertama kali yaitu tas 3 ya. Jadi tas tersebut akan didahulukan dari tas manapun yang juga sudah siap untuk dieksekusi. Jadi pada gambar di sini, tas dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi, sedangkan tas lain akan ditunda dulu hingga tas prioritasnya yang lebih tinggi tadi selesai dieksekusi. Nah, ini konsep dari preemptive priority based scheduling. Kita ambil contoh untuk priority scheduling. Di sini ada contoh, ada tabel ya, kita buat tabel di sini, proses, kemudian arrival time, ada priority, ada burst time. Ini burst time. Proses itu ada proses 1, proses 2, dan proses 3. Nah, kita akan berbicara konsep dari priority scheduling dari soal dalam tabel semacam ini. Kita akan simulasikan, di mana arrival time ini merupakan waktu kedatangan sebuah proses, dan ini prioritas ini merupakan prioritas utama dari proses tersebut ya. Kalau nilai 1 ini prosesnya adalah prioritasnya lebih diutamakan daripada proses kedua maupun proses ketiga. Jadi ini adalah burst time, di mana burst time itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu proses sampai selesai dieksekusi oleh sistem operasi. Nah, kita akan simulasikan. Yang pertama adalah proses. Kita lihat pada proses dari ketiga proses ini. Proses yang datang lebih awal itu ada pada proses pertama ya. Ini datangnya lebih awal. Maka yang dieksekusi bukan, kita tidak melihat di prioritasnya dulu, karena prioritas yang pertama itu datang di menit ketiga. Ini asumsikan bahwa di sini adalah arrival time dengan satuannya adalah milisecond ya, milisecond. Nah, sekarang proses pertama arrival time-nya adalah 0. Berarti kalau arrival time 0 dan ini milisecond ya, mulai dari 0 sampai ke 16 milisecond, maka prioritas pertama ini akan dijalankan. Prioritas pertama akan berjalan pada second pertama. Second pertama ya, tidak ada proses yang datang. Kemudian pada milisecond kedua belum ada proses yang datang. Kemudian di sini ada masuk ke proses ketiga, barulah di sini
ada arrival time atau proses yang datang, yaitu P2 pada second ke-3. Maka yang diproses setelah P1 ya, di mana P1 ini burst time-nya adalah waktu yang dibutuhkan untuk suatu proses ini adalah 10 milisecond. Berarti P1 ini artinya dalam prosesnya belum selesai, karena ini masih ada di second ketiga itu masuk proses kedua. Proses kedua dan ketiga itu memiliki prioritas, proses kedua ini memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses ketiga. Maka yang diproses terlebih dahulu adalah proses kedua, P2. Maka di sini P2 akan diproses. Sekarang pada milisecond keempat tidak ada proses yang datang. Ya, kita lihat di sini P2 itu memiliki arrival time di 3 ya. Kita mulai dari second ketiga, prioritasnya 1, kemudian burst time-nya, waktu untuk menyelesaikan suatu prosesnya itu adalah 3 milisecond. Nah, karena tidak ada prioritas proses prioritas yang lebih tinggi lagi, tidak ada yang datang dan tidak ada kedatangan proses yang lain, maka P3 ini diutamakan, diprioritaskan. Nah, karena memiliki prioritas di sini lebih tinggi 1 menit kedua. Nah, menit kelima ya, ini ya, detik kelima ini yang seharusnya diproses adalah P3 ya, yang seharusnya pada detik kelima ini yang diproses seharusnya adalah P3. Karena kita menggunakan algoritma preemptive priority, maka yang dilihat adalah prioritasnya. Prioritas tertinggi yaitu masih berada P2, berada pada P2. Otomatis P2 ini prosesnya harus diselesaikan terlebih dahulu daripada P3, walaupun kedatangannya di sini kedatangannya pada detik ke-5 ya. Tidak bisa diberhentikan seperti pada P1. Jadi P2 ini karena memiliki prioritas yang tinggi, maka dia harus dijalankan sesuai dengan panjang burst time-nya. 3 ya, 3 burst time. Berarti sudah berjalan 3 ya. 1 menit ke-1, 2 kedua, ketiga untuk P2. Nah, setelah P2 apa? Setelah P2 kita lihat, karena P2 ini prosesnya sudah selesai, kita tinggal lihat P1 dan P3. P1 dan P3 ini prioritasnya yang paling tinggi adalah P3. Maka yang dijalankan adalah P3. Karena prioritasnya 2. Nah, menjalankannya ini akan tertunda 1 detik. Yang seharusnya dia datang di detik ke-5, maka ditunda ke detik ke-6 karena ada prioritas yang lebih tinggi, P2 yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini pada detik ke-6 P3 datang. P3 datang ini pada detik ke-1. Ini detik 1 kedatangan dari P3. Burst time, proses yang harus diselesaikan adalah 4. Maka P3 ini harus diselesaikan terlebih dahulu. 3, kemudian detik ke-4. Nah, baru pada detik ke-9 ini ya, detik ke-9 yaitu yang merupakan detik ke-4 ya. Ini barulah selesai untuk P3. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pada P1. Dilanjutkan kembali sampai selesai. Oke. Itu cara kerja dari preemptive priority. Nah,
Sekarang kita dari proses ini, dari hasil eksekusi sistem operasi ini, kita cari ya, kita cari CT composition time-nya, kita cari TAT turnaround time, kemudian kita cari waiting time-nya. Ya. Sekarang kita cari pertama kali adalah CT atau composition time. Composition time ini waktu ketika sebuah proses itu selesai dieksekusi. Nah, kalau kita lihat tadi ya, pada P1 selesai dieksekusi itu pada detik ke 17 ya. Ini detik ke 1 ya, pada detik ke 17 yang warna merah. Yang warna merah itu adalah P1, proses P1 ini waktu yang ketika sebuah proses selesai dieksekusi itu pada detik ke 17. Kemudian P2 selesai itu pada detik ke-6, masuk detik ke-6 ya. Di sini. Ini P2 masuk ke detik ke-6. P3 itu masuk detik ke-10. Maka di sini CT-nya dimasukkan detik ke-10. Nah, kita sudah ketemu CT. Maka dari itu di sini setelah itu selanjutnya kita cari TAT. TAT ini merupakan waktu yang dibutuhkan sebuah proses dari awal dieksekusi hingga selesai. Waktu yang dibutuhkan dari awal sebuah proses ya, sampai selesai. Berapa waktu yang dibutuhkan? Itu dirumuskan CT ya, nilai ini dikurangi arrival time, dikurangi dengan arrival time-nya. Kalau 17 ini yang pertama, proses pertama, otomatis 17 dikurangi 0. Berarti yang dibutuhkan sebuah proses dari awal hingga akhir itu sebesar 17. Kemudian P2, proses P2. Proses P2 ini CT-nya berapa? CT-nya adalah menit ke-6 dikurangi arrival time-nya ada di 3. Berarti TAT-nya turnaround time-nya itu ada 3. Kemudian P3 itu CT-nya adalah 10 dikurangi arrival time C3 itu adalah 5. Ini ya, 5. Maka di sini 10 dikurangi 5 itu ada 5. Nah, tinggal rata-rata ini kita cari. Rata-rata dari turnaround time-nya itu 17 ditambah dengan 3 ditambah dengan 5 dibagi dengan 3. Itu sama dengan 25 dibagi 3. Titik. Nah, sekarang kalau waiting time waktu tunggu itu adalah TAT dikurangi WT burst time. TAT dikurangi burst time. Berarti WT pada proses pertama itu adalah 17 dikurangi burst time-nya adalah 10 sama dengan 7. Proses kedua itu 3 dikurangi BT 3 sama dengan 0. Lalu di sini TAT-nya 5 dikurangi burst time-nya 4. 1. Rata-rata yang didapatkan adalah 8 dibagi 3 sama dengan
2, bla bla bla. Untuk nilai waiting time 2, bla bla bla. Turnaround-nya 8, bla bla bla. Nah, ini preemptive priority, konsep dari algoritma preemptive priority. Kita selanjutnya akan mengulas tentang bagaimana konsep dari round robin.